adik-adik, ketemu lagi dengan Kak Febri masih di channel pembelajaran Sigma Smart Study. Kali ini kita akan belajar matematika, materinya adalah fungsi kuadrat. Tapi sebelumnya untuk yang belum subscribe, yuk di-subscribe channelnya, lalu klik loncengnya supaya kalian bisa dapat notifikasi video terbarunya. Like juga videonya dan share kepada teman-teman kalian sebanyak-banyaknya supaya kita bisa belajar bersama dari mana aja. Oke, yuk kita mulai belajarnya fungsi kuadrat. Apa sih sebetulnya yang dimaksud dengan fungsi kuadrat? Jadi, fungsi kuadrat adalah persamaan yang memiliki variabel dengan bilangan pangkat tertinggi bernilai 2. Jadi nggak ada tuh yang pangkat 3, 4, dan seterusnya. Maksimal pangkatnya hanya 2. Bentuk umum fungsi kuadrat adalah fx sama dengan ax kuadrat plus bx plus c. Atau y sama dengan ax kuadrat plus bx plus c. Jadi masih berkaitan dengan persamaan kuadrat ya, berkaitan dengan materi yang kita bahas di video sebelumnya. Berikut ini adalah contoh fungsi kuadrat. Fx sama dengan 2x kuadrat min 7x plus 3. Nah, jadi dalam fungsi ini A-nya sama dengan 2, B-nya sama dengan minus 7 atau negatif 7, kemudian C-nya adalah 3. A, B, dan C adalah bilangan real. Selanjutnya yuk kita coba kerjakan contoh soal berikut ini. Coba kita tentukan berapakah nilai f min 3 dari fungsi fx sama dengan x kuadrat min 4x plus 2. Jadi caranya adalah masukkan minus 3 ke dalam x ya. Jadi x-nya itu kita gantikan dengan minus 3. F min 3 sama dengan min 3 kuadrat min 4 dikali min 3 ditambah 2. Min 3 kuadrat 9, min 4 dikali min 3 karena min kali min jadi plus 12 ditambah 2. Hasilnya adalah 23. Jadi nilai f min 3 itu adalah sama dengan 23. Berikutnya kita akan belajar mengenai grafik fungsi kuadrat. Grafik fungsi kuadrat biasanya digambarkan dalam bentuk parabola seperti gambar berikut ini ya. Jadi gambar parabola seperti itu ya. Grafik yang warna kuning itu adalah bentuk parabola. Tapi tidak selalu menghadap ke atas, bisa menghadap ke bawah juga. Yuk kita bahas macam-macam grafik fungsi kuadrat. Yang pertama adalah posisi grafik terhadap sumbu x. Jika fx sama dengan ax kuadrat plus bx plus c, maka bentuk grafik parabola ditentukan oleh nilai a. Jika a-nya lebih dari 0 atau a sama dengan bilangan positif, maka parabola akan terbuka ke atas, menghadap ke arah atas. Sebaliknya, jika a kurang dari 0 atau a-nya adalah bilangan negatif, maka parabola akan terbuka ke bawah, menghadap ke arah bawah seperti gambar berikut ini ya. Kita juga bisa menentukan titik potong grafik terhadap sumbu x dan sumbu y. Agar memotong di sumbu x, maka nilai fx atau nilai y sama dengan 0. Fx harus sama dengan 0 atau y sama dengan 0. Nanti kalau fx ini sudah kita nolkan, kita akan memperoleh 2 titik x. Begitu pula untuk menentukan titik potong grafik terhadap sumbu y. Agar memotong di sumbu y, maka nilai x harus sama dengan 0. Dengan x sama dengan 0, kita akan memperoleh titik-titik potong grafik tersebut terhadap sumbu y. Supaya lebih paham, yuk kita lihat contoh soal berikut ini. Suatu fungsi kuadrat fx sama dengan x kuadrat min 5x plus 6 memotong sumbu y di titik. Nah, seperti yang sudah kita bahas tadi, untuk menemukan titik potong di sumbu y, maka x harus sama dengan 0. Jika x-nya 0, maka x kita gantikan dengan 0, kita akan peroleh hasilnya y sama dengan 6. Jadi, titik potong grafik tersebut di sumbu y adalah pada titik koordinat 0,6. Selanjutnya kita coba contoh soal yang berikutnya. Grafik fungsi kuadrat y sama dengan x kuadrat plus 2x min 8 akan memotong sumbu x di titik apa saja. Nah, seperti yang tadi kita sudah bahas juga, jika memotong di sumbu x, maka y harus sama dengan 0. Y sama dengan x kuadrat plus 2x min 8 sama dengan 0. Maka kita faktorkan ya, cara memfaktorkan kalian bisa lihat di video persamaan kuadrat. Setelah difaktorkan, kita akan peroleh x sama dengan min 4 dan x sama dengan 2. Maka titik potong di sumbu x adalah min 4,0 dan 2,0. Kita lanjutkan menentukan posisi grafik terhadap sumbu x jika ditentukan oleh determinan atau diskriminan. Rumus diskriminan adalah D sama dengan B kuadrat min 4AC. Masih ingat kan ABC-nya tadi?
Nah, jika sudah kita hitung determinan atau diskriminannya, jika D lebih dari 0, maka grafik akan memotong di sumbu X di 2 titik. Jika D sama dengan 0, grafik akan menyinggung sumbu X di 1 titik, dan jika D kurang dari 0, maka grafik tidak menyinggung sumbu X. Berikut kita bisa lihat gambarnya. Jika nilai A lebih besar dari 0, maka grafik akan menghadap atau terbuka ke arah atas. Sedangkan jika A nilainya kurang dari 0, maka grafik akan terbuka ke arah bawah. Sementara untuk nilai diskriminan, jika nilai diskriminan atau determinannya lebih besar dari 0, maka akan memotong di 2 titik di sumbu X. Kemudian jika determinannya sama dengan 0, grafik tersebut akan menyinggung di 1 titik di sumbu X. Dan jika determinannya kurang dari 0, maka grafik tersebut tidak memotong ataupun tidak menyinggung sumbu X. Itu tadi kita sudah membahas posisi grafik fungsi kuadrat terhadap sumbu X. Nah, sekarang kita akan bahas posisi grafik terhadap sumbu Y. Untuk menentukan posisi grafik terhadap sumbu Y, kita harus tentukan dulu nilai A, nilai B, dan nilai C-nya. Jika B memiliki tanda yang sama dengan A, sama-sama positif atau sama-sama negatif, berarti kurvanya ada di sebelah kiri sumbu Y. Jika B berbeda tanda dengan A, jadi bisa salah satu positif atau negatif, kurvanya akan berada di kanan sumbu Y. Dan jika B-nya sama dengan 0, maka kurvanya tepat ada di tengah-tengah sumbu Y. Jika nilai C positif, kurva akan memotong sumbu Y positif. Sedangkan jika C-nya negatif, kurva akan memotong di sumbu Y negatif. Supaya lebih paham, yuk kita lihat contoh soal berikut ini. Sebutkan titik potong terhadap sumbu X pada fungsi kuadrat fx sama dengan x kuadrat min 8x plus 12 dan tentukan posisi grafik terhadap sumbu Y-nya. Nah, karena yang ditanyakan adalah titik potong terhadap sumbu X, itu berarti Y harus sama dengan 0. Fx harus sama dengan 0, berarti x kuadrat min 8x plus 12 sama dengan 0. Kita faktorkan lagi ya. Jika persamaan kuadrat yang kita faktorkan, kita akan peroleh x min 2 dikali x min 6 sama dengan 0. X min 2 sama dengan 0 berarti x-nya adalah 2, x min 6 sama dengan 0 berarti x-nya adalah 6. Itu artinya titik potong di sumbu X grafik tersebut adalah pada koordinat 2,0 dan 6,0. Yuk kita gambarkan grafiknya. Nilai A lebih dari 0 artinya grafik membuka ke atas. Tanda A beda dengan tanda B, berarti ada di kanan sumbu Y. C positif, maka kurva memotong di sumbu Y positif. Oke, selanjutnya adik-adik kita akan membahas mengenai titik puncak maksimum dan minimum. Titik puncak maksimum adalah titik puncak suatu kurva atau grafik fungsi kuadrat yang terbuka ke arah bawah. Sementara titik puncak minimum adalah titik puncak pada kurva atau grafik fungsi kuadrat yang terbuka ke arah atas. Seperti gambar berikut ini. Titik puncak adalah titik koordinat yang terdiri dari titik X dan titik Y. Untuk mencari titik X, rumusnya adalah min B per 2A. Sementara untuk mencari titik Y, rumusnya adalah min D per 4A. Di mana D atau determinan adalah min dalam kurung B kuadrat dikurangi 4AC. Yuk kita coba kerjakan contoh soal berikut ini. Tentukanlah koordinat titik puncak suatu grafik fungsi kuadrat yang memiliki persamaan Y sama dengan X kuadrat min 4X min 12. Seperti biasa, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah menentukan nilai A, nilai B, dan nilai C. Untuk persamaan berikut ini, A adalah 1, B adalah min 4, C adalah min 12. Lalu kita masukkan ke dalam rumus. Untuk X, rumusnya adalah min B per 2A. Min 4 dibagi 2 dikali 1. Hasilnya adalah 4 per 2 atau 2. Selanjutnya untuk Y-nya kita gunakan rumus B kuadrat dikurangi 4AC dibagi min 4A. Kita masukkan angkanya, min 4 dikuadratkan dikurangi 4 dikali 1 dikali min 12 dibagi min 4 dikali 1. Hasilnya adalah 64 dibagi min 4 atau sama dengan min 16. Jadi titik puncaknya adalah 2, min 16. Sekarang kita akan belajar bagaimana menentukan persamaan fungsi kuadrat.
Menentukan persamaan fungsi kuadrat bisa dilakukan dengan beberapa cara, tergantung dengan apa yang diketahui. Yang pertama, jika yang diketahui adalah 2 titik potong di sumbu X dan 1 titik lainnya. Rumus yang kita gunakan adalah Y sama dengan A dikali dalam kurung X dikurangin X1 dikali dalam kurung X dikurangi X2. Berikutnya, bagaimana cara menentukan persamaan fungsi kuadrat jika yang diketahui adalah 1 titik puncak dan 1 titik lainnya. Kita gunakan rumus Y dikurangi titik Y puncak sama dengan A dikali dalam kurung X dikurangi titik X puncak kuadrat. Selanjutnya, bagaimana menentukan persamaan fungsi kuadrat jika diketahui 3 titik sembarang? Jadi ada 3 titik, yaitu titik X1, Y1, titik X2, Y2, dan titik X3, Y3. Masukkan titik-titik koordinat tersebut ke dalam persamaan umum fungsi kuadrat sehingga kita memperoleh 3 persamaan. Lalu eliminasi persamaan 1 dan 2 untuk mendapatkan persamaan keempat, eliminasi persamaan kedua dan ketiga dan kita dapatkan persamaan 5, lalu eliminasi persamaan 4 dan 5 hingga kita peroleh nilai A, B, dan C. Yuk kita coba kerjakan contoh soalnya. Perhatikan grafik fungsi kuadrat berikut ini. Ada 2 titik yang memotong di sumbu X dan ada 1 titik lainnya. Maka kita gunakan rumus Y sama dengan A dikali dalam kurung X min X1 dikali dalam kurung X min X2. Kita tentukan dulu titik X1 dan titik X2. Dari 2 titik potongnya kita tahu bahwa X1 sama dengan min 2 dan X2-nya sama dengan 4. Lalu dari 1 titik yang lainnya, kita peroleh nilai X adalah 0 dan nilai Y adalah 8. Kita masukkan titik-titik tersebut ke dalam rumus. Y adalah 8 sama dengan A dikali dalam kurung X-nya 0 dikurang dalam kurung min 2 dikali 0 dikurangi 4. Maka hasilnya kita peroleh A sama dengan min 1. Cermati perhitungannya ya. Setelah kita peroleh nilai A, lalu masukkan ke dalam rumus nilai A-nya ya. Y sama dengan A-nya minus 1 dikali dalam kurung X dikurangi min 2 dikali dalam kurung X min 4. Min bertemu min jadinya plus ya, jadinya min 1 kali X plus 2 dikali X min 4. Sehingga kita peroleh min 1 dikali X kuadrat min 2X min 8. Jadi kita peroleh persamaannya adalah Y sama dengan min X kuadrat plus 2X plus 8. Oke adik-adik, itu tadi materi kita sudah selesai. Mudah-mudahan bisa membantu kalian untuk memahami mengenai fungsi kuadrat. Tetap semangat belajarnya, tetap belajar di dalam rumah, jaga kesehatan, dan selalu belajar bersama dari mana aja bersama Sigma Smart Study.